Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Halo Pandu, silahkan duduk. Baik. Apa kabar Pandu? Alhamdulillah baik Bu, Ibu sendiri? Alhamdulillah, kabar Ibu juga sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Tadi Pandu sebelum kesini pelajaran siapa? Pelajaran IPA Bu, Bu Wiwin. Oke, sudah izin? Sudah Bu. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Fando sudah mau datang ke ruangan Ibu ya. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja. Jadi Fando relax, nggak usah takut, bukan dimarahi ya. Iya, Bu. Kita hanya ngobrol-ngobrol santai saja. Oke? Oke. Tadi Fando sekolah diantar siapa? Diantar ayah Bu. Oh, diantar ayah. Pamitan nggak sama ayahnya? Pamitan Bu. Alhamdulillah. Kalau pamit berarti semoga ilmunya berkah seperti itu ya. Oke, baik Fando, Fando tahu mengapa Fando Ibu panggil ke ruangan Ibu? Jujur saya sendiri tidak tahu. Oke, baik. Sebelumnya apakah Fando pernah melakukan konseling individual? Belum Bu, saya belum pernah melakukan konseling. Oke, jadi kita akan melakukan layanan konseling individual. Sebelum kita mulai kegiatan ini, ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi Fando yang relax ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, saya ulangi lagi, kita akan ngobrol-ngobrol santai saja ya. Tuh. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Tadi kan Fando mengatakan bahwa Fando belum pernah melakukan kegiatan layanan konseling individual, benar? Benar Bu. Oke. Jadi Fando, layanan konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan oleh konselor atau guru BK ya kepada individu atau konseli atau kelompok guna untuk memahami diri sendiri, kemudian konseli dapat mengatasi permasalahannya sendiri dan dapat mengambil keputusan dengan baik untuk kedepannya. Itu adalah pengertian dari layanan konseling individual. Nah, dan konseling individual ini ada tujuannya ya. Yang pertama, tujuan dari layanan konseling individual ini, yang pertama, konseli dapat memahami dirinya baik dari segi potensi, kemudian minat, bakat, kelebihan dan kelemahan. Yang kedua, tujuannya adalah mengatasi permasalahan dalam bidang karir, pribadi, sosial dan belajar, dan meningkatkan kemampuan konseli dalam mengambil keputusan yang sehat dan mandiri. Dan yang terakhir, membantu konseli untuk mencapai kesejahteraan mental dan emosionalnya ya. Nah, jadi layanan konseling individual juga ada asasnya. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini di mana peserta didik mampu untuk mengungkapkan permasalahan, dan sebagai guru BK Ibu akan merahasiakan segala apa yang Fando ceritakan kepada Ibu seperti itu. Kemudian ada asas kesukarelaan dan keterbukaan. Asas ini Ibu mengharapkan agar Fando bisa terbuka untuk menceritakan permasalahannya, kemudian bisa sukarela tanpa ada yang ditutup-tutupi, agar kita bisa tahu dan bisa menyelesaikan sebenarnya Fando ini ada masalah apa gitu ya. Baik, apakah Fando sudah paham dan sudah siap? Saya sudah siap dan paham Bu. Oke, begini Fando ya, kita bisa mulai ya konseling individual ini. Jadi Ibu memanggil Fando ke ruangan Ibu karena Ibu dapat laporan dari wali kelas dan beberapa guru mata
bahwasannya Fando sering termenung atau merenung, termenung, melamun, bahkan tidak semangat. Mengingatkan Fando orang yang berprestasi, ya kan? Apakah Ibu boleh tahu apa yang membuat Fando termenung, melamun, dan kadang kurang bersemangat di kelas? Boleh? Saya merasa gagal. Rasa gagal apa? Apa yang membuat Fando merasa gagal? Begini Bu, Ya. jadi saya mengikuti lomba puisi di SMA Negeri 1 Gunung Mega dalam rangka Disnatalis. Ya. Tetapi saya gagal Bu, saya merasa sedih karena tidak mendapatkan juara. Baik, Ibu bisa mengerti perasaan Fando. Coba Fando ceritakan apa sebenarnya yang Fando inginkan dari lomba tersebut. Saya ingin juara Bu, bisa membanggakan orang tua dan teman-teman juga lihat kalau saya itu bisa. Oke ya. Baik, jadi Fando ingin diakui dan membuat orang tua bangga. Benar begitu? Benar Bu. Itu tujuan yang bagus ya Fando ya. Selain menang, apalagi yang kamu harapkan dari pengalaman lomba itu? Mungkin saya juga ingin bisa lebih percaya ketika berbicara di depan orang banyak. Oke, baik. Sekarang mari kita lihat ya, apa saja yang sudah Fando lakukan untuk mencapai tujuan. Mungkin dengan bagaimana Fando menyiapkan diri sebelum mengikuti lomba. Saya setiap hari latihan gak putus-putus Bu. Tapi waktu lomba saya tiba-tiba gugup, lupa teks sedikit, terus langsung panik Bu. Baik, oke ya. Jadi kamu sudah berusaha latihan, bahkan latihan tidak terputus-putus, benar ya? Tapi rasa gugup itu muncul saat tampil, benar? Benar Bu. Setelah lomba, apa yang Fando lakukan? Rasanya saya jadi malas Bu. Rasanya kalau latihan itu percuma dan sia-sia. Oke, baik. Menurut Fando sendiri nih ya, apakah cara yang Fando lakukan sekarang merasa kecewa dan berhenti latihan, merasa percuma latihan, ya kan? Membantu Fando untuk mencapai tujuan Fando, ya kan? Untuk lebih percaya diri dan membuat orang lain bangga. Apakah bisa membantu tujuan tersebut dengan latihan yang bermalas-malasan seperti itu? Kalau dipikir-pikir enggak Bu. Saya makin malah lebih jauh dari tujuan tersebut. Oke, baik. Bagus ya. Kamu bisa menyadari apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan ya. Jadi apa yang bisa kamu ubah ya supaya lebih dekat dengan tujuan kamu untuk bisa menang, bahkan bisa membanggakan kedua orang tua. Mungkin saya harus latihan dulu Bu, tanpa mikir juara, menang dan lain-lain. Nah, itu ide bagus ya Fando, bagus sekali ya. Kita buat rencana ya Fando, apa yang bisa kamu lakukan untuk selanjutnya? Saya mau latihan puisi bersama guru bahasa Indonesia dan mencari teknik di sosial media Bu, seperti TikTok, YouTube dan lain-lain. Bu, bisa direkam pakai HP supaya saya bisa mengetahui kekurangan dari puisi saya tersebut. Baik, luar biasa ya Fando, saya yakin kamu pasti bisa. Kalau nanti kamu mulai merasa gugup untuk tampil, apa yang harus kamu lakukan? Saya coba tarik nafas dulu dan ingat kalau tujuan saya bukan hanya menang, tetapi juga membanggakan orang tua dan lain-lain Bu. Bagus, baik sekali ya. Ibu yakin kedepannya kamu akan lebih bisa untuk membanggakan
membanggakan kedua orang tua bahkan menang ya. Kita lihat perkembangannya minggu depan ya, Pando ya. Siap Bu, terima kasih. Saya jadi semangat lagi dan menjadi lega karena sudah tahu solusi untuk diri saya sendiri. Baik, jadi jangan patah semangat, terus berusaha ya. Oke Pando, Ibu punya lembar refleksi. Nah, di sini ada fixed mindset dengan grow mindset ya. Setelah kamu melakukan konseling individual, silahkan ubah pikiran kamu menjadi grow mindset ya, pikiran yang berkembang, jangan yang fixed mindset ya. Nah ini saya kasih lembar ininya, nah, silahkan untuk diisi. Ini penanya, boleh ditanyakan yang tidak tahu. Jadi tahu setelah melakukan layanan konseling apakah pemikiran kamu bisa berkembang ya atau tidak, seperti itu ya. Fixed mindset ini pemikiran yang tidak berkembang ya. Seperti yang kamu ceritakan tadi. Oke, 4 kalimat grow mindset saja ya. Oke, yang fixed mindset, jika kamu tidak bisa berkembang pemikiran kamu, seperti apa kalimatnya? Ini tulis di sini ya, merefleksi ini.
mindset, ya kan? Saya menyerah diganti menjadi saya akan berusaha mencoba lagi sampai kamu bisa percaya diri. baik, sudah bisa membedakan. Nah, jadi terima kasih Revando ya. Ibu mengharap ya kamu bisa lebih semangat kembali, dan ibu senang kamu bisa melihat sisi positif dari pengalaman kemarin, dan kegagalan itu bukan akhir dari segalanya ya. Baik. Ya, Bu, saya akan coba lagi. Ya. Terima kasih sudah memberi solusi. Baik. Sebelum kita mengakhiri layanan konseling kita pada pagi hari ini, ada yang ingin Pandu ceritakan kembali? Cukup, Bu. Ya. Oke, kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Pandu, semoga tetap semangat dan silahkan kembali ke kelas. Ya, Bu, sekali lagi terima kasih ya, Bu. Ya.